Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel nah itu. Nah, jadi kedatangan saya ke hutan ini untuk membuktikan atau menelusuri air yang disebut air Kalijodo, katanya pembuatan Simbah Otoy. Nah, jadi menurut riwayat ataupun cerita masyarakat, Simbah Otoy itu membuat air katanya untuk pengasihan. Nah, jadi kita langsung sajalah ke tempat air itu, kita lihat. Nah, di sini sedang di perjalanan saya di hutan. Nah, jadi di sini banyak makam-makam tua. Nah, itu adalah makam-makam yang sudah tua. Kita berjalan untuk menuju air Kalijodo. Nah, di sini banyak makam-makam yang sudah tua, yang mungkin puluhan tahun. Ini makom. Oke guys, kita langsung menuju ke pemandian Kalijodo yang katanya bisa membuat yang jomblo jadi banyak ceweknya katanya. Oh, sekarang tempatnya juga sudah banyak yang ditebang. Oke guys, kita belusukan saja. Banyak yang nebang bambu di sini. Kita langsung menuju ke lokasi pemandian Kalijodo, pembuatan Simbah Otoy. Ya, mana jalannya guys? Oke guys, ini di siang bolong. Iya, jalan sangat terjang. Nah, sudah sampai di pemandian Kalijodo, katanya pembuatan Simbah Otoy. Nah, ini dia air yang disebut air Kalijodo untuk pengasihan, katanya yang jomblo. Jadi menurut riwayat ataupun cerita masyarakat setempat, jadi Simbah Otoy itu ketika masih muda, beliau ditolak mentah-mentah cintanya oleh seseorang gadis. Nah, kemudian Simbah Otoy itu frustasi, ya, depresi. Kemudian dia masuk ke hutan ini dan ketiduran di atas air ini, ya, maksudnya sebelum Mbah Otoy menggali air ini adalah batu ataupun cadasnya seperti ini. Dia ketiduran di sini, terus dia bermimpi mendapatkan wangsit untuk menggali di sebuah batu ataupun cadas di bawah dia tidur. Nah, kemudian dia terbangun langsung menggali. Nah, kemudian dia melihat mata air yang kecil katanya. Kemudian dia terus menggali, kedalamannya mungkin 1 meter, kurang lebih 1 meter ini. Nah, jadi terus menggali sampai sebesar inilah, kemudian lebar sebesar sepanjang 1 meter, kurang lebih kedalaman 1 meter. Muncul mata air. Nah, kemudian dia gak tahu wangsit itu untuk apa. Kemudian dia pindah tidur ke atas batu. Nah, batunya yang ada di sana itu adalah batu tempat tidur Simbah Otoy. Nah, kemudian Simbah Otoy itu tidur mendapatkan wangsit lagi. Kemudian dia disuruh mandi di pemandian air ini. Ketika sudah mandi,
dia langsung pergi ke kampung-kampung. Nah, jadi dia anehnya itu setiap rumah yang ada gadisnya, orang tua itu memanggil kepada beliau untuk menawarkan menikahi si anaknya. Kemudian Simbah Otoy itu menolak mentah-mentah karena jawaban dia mungkin belum mau katanya, karena dia sedang mengincar seseorang gadis yang cantik di kampungnya. Nah, kemudian keluar dari rumah itu ada lagi yang ada lagi yang menyebutnya Simbah Otoy itu mengajak ke rumah orang tersebut. Nah, kemudian si orang tua itu langsung menawarkan menikah kepada anaknya. Simbah Otoy itu menolak dan dia pun terasa aneh. Setiap dia berjalan di kampung pasti ada yang memanggil untuk menikahi sang anaknya. Kemudian dia bingung kembali lagi ke tempat ini yang batu di sana. Nah, terus dia tidur lagi. Kemudian datang lagi wangsit dengan seorang kakek katanya. Nah, jangan heran, kata si kakek dalam mimpi, itu air untuk mencari jodoh katanya. Nah, kemudian dia bangun lagi, mandi lagi, dia penasaran untuk membuktikan khasiat atau keberkahan air ini. Kemudian dia berjalan kaki ke kampung lagi menuju rumah sang gadis tujuan beliau tersebut. Nah, kemudian orang tuanya itu memanggil untuk menawarkan menikah kepada anaknya yang dituju oleh Simbah Otoy. Nah, jadi Simbah Otoy menolak mentah-mentah si gadis tersebut karena dia sudah terlanjur sakit hati katanya. Kemudian Simbah Otoy berjalan lagi dengan rasa sakit hatinya yang kemarin katanya. Kemudian dia menikah sekaligus dua orang ya, dua perempuan pelampiasan mungkin. Nah, kemudian si cewek tersebut itu stres, langsung gila melihat Simbah Otoy itu menikah dengan wanita lain. Kemudian si cewek itu stres, gila, dan terasa menyesal menolak mentah-mentah Simbah Otoy. Nah, sesudah gila, dia terasa punya belas rasa kasihan kepada sang wanita tersebut. Kemudian dia menikahi wanita tersebut yang sedang gila. Nah, setelah dimenikahi, keesokan harinya si wanita tersebut langsung sembuh sesudah dinikahi oleh Simbah Otoy. Nah, jadi Simbah Otoy itu punya istri 3 dalam riwayat. Nah, mungkin si gadis tersebut itu sadar ataupun sembuh dari gilanya mungkin karena genjotan Simbah Otoy itu terlalu enak, mantap, langsung dia sembuh keesokan harinya ya. Jadi seperti itu riwayat air Kalijodo ini menurut cerita wilayah setempat. Air ini sangat jernih ya, bro. Jadi di sini banyak yang mandi untuk mencari jodoh katanya. Ada yang dari Bandung, Sukabumi, Banten, Cikalong, tapi ini belum menyebar luas, belum banyak yang tahu, hanya 30% orang yang tahu ada air di sini. Katanya ini juga air pemandian Kalijodo untuk membuat jodoh. Sebenarnya air ini cocok untuk penyerapan asihan ataupun mahabbah kesemaran. Nah, jadi air ataupun mahabbah kesemaran ini cocok kalau disirapkan di sini, soalnya mata air berada di barat datangnya no.
agak sedikit-sedikit nih. Ini mungkin kedalamannya 1 meter. Nah, buat para jomblo yang ingin mandi di sini bisa datang katanya membawa kemenyan ataupun bunga rampek ya, bunga 7 rupa. Kebanyakan orang yang membawa seperti itu di sini suka malam. Nah, jadi seperti itu guys, cerita tentang Kalijodo ini ya. Riwayat Simbah Otoy yang jadi playboy katanya no. Saya juga mau cuci muka lah. Mudah-mudahan saya sudah cuci muka di sini mendapatkan istri 3. Aduh. Airnya segar guys. Biarlah gak mandi juga, gak ada handuk, cuci muka aja. Nah, jadi ini katanya namanya air Kalijodo untuk pengasihan khususnya dari keberkahan Simbah Otoy yang mempunyai 3 istri. Nah, menurut cerita ataupun riwayat setempat. Nah, sekarang sudah beres untuk membuktikan ternyata ada lah si airnya sangat jernih. Nah, ini adalah tempat tidur Simbah Otoy yang di Batu, yang di sana. Ayo kita jalan-jalan kembali lah ke hutan belantara. Nah, di sini auranya lumayan lah, auranya, aura kasih mungkin. Di sini hutan sangat gelap ya di siang bolong. Banyak pohon bambu dan banyak makam-makam tua. Lumayan capek guys, aduh. Pun banyak yang menebang bambu di sini. Jadi panas. Aduh. Nah, di sini banyak makam-makam yang sudah tua. Lumayan lah aura di sini, cukup menabrak ke badan saya. Adalah masih di siang bolong juga. Nah, di sini terdapat makam-makam tua. Nah, ini makam-makam yang sudah tua, mungkin puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Di sini banyak makam yang sudah tua. Oke guys, kalau kalian suka di channel saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.